Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, eh, teman-teman tahu gak sih apa itu teks LHO? Nah, mungkin dari sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu kan? Nah, kebetulan sekali saya di sini akan menjelaskan apa itu teks LHO. Nah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Farid Nadir Amrullah dari kelas 10 MIPA 1. Oke. Nah, sebelum teman-teman masuk ke pembahasan, teman-teman harus tahu apa itu singkatan dari teks LHO. Nah, singkatan teks LHO itu sendiri adalah teks laporan hasil observasi. Oke, teman-teman kan udah tahu nih. Kita lanjut ke pengertian dari teks LHO. Cuman. Nah, kita lanjut ke pengertiannya. Teks LHO atau teks laporan hasil observasi adalah penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil pengamatan atau observasi secara langsung. Oke, nah untuk ciri-cirinya ada 3. Yang pertama adalah bersifat objektif, lalu yang kedua bersifat faktual atau fakta. Nah, lalu ditulis secara lengkap. Oke. Nah, kita lanjut ke struktur dari LHO. Nah, strukturnya sama seperti dari ciri-cirinya, ada 3. Nah, yang pertama adalah definisi umum, lalu definisi bagian, lalu definisi manfaat. Oke, kita lanjut ke menyusun ringkasan isi teks LHO. Nah, teman-teman, sebelum membuat ringkasan isi teks LHO, teman-teman harus membuat ringkasan pokok-pokok pikiran yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah membaca pemahaman isi teks tersebut. Lalu yang kedua menulis informasi penting, kemudian menemukan pokok-pokok gagasan utama. Nah, lalu yang ketiga adalah menerapkan kembali teks tersebut dengan kalimat sendiri. Nah, ini secara ringkas aja ya. Kalian bisa membuat kata-kata atau kalimat sendiri berdasarkan dengan catatan pokok-pokok gagasan utama tersebut. Nah, yang keempat adalah menemukan gagasan utama dengan menambahkan konjungsi yang tepat. Oke. Nah, tadi kan dibahas nih tentang konjungsi. Teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu konjungsi? Oke, konjungsi itu sendiri adalah kata hubungan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang setara. Nah, konjungsi ini ada yang bertindak sebagai kata depan. Contohnya, dia sedih karena kamu. Lalu yang kedua adalah dia sedih karena uangnya habis. Ya. Nah, jenis-jenis dari konjungsi ini ada 4. Yang pertama adalah koordinatif, lalu korelatif, lalu subordinatif, lalu adalah kalimat. Nah, yang pertama adalah koordinatif. Nah, koordinatif adalah menghubungkan dua kata yang sama pentingnya. Contohnya adalah penambahan kata dan serta. Lalu yang kedua adalah pemilihan kata atau dan. Lalu yang ketiga adalah perlawanan. Contohnya adalah tetapi, melainkan. Nah, kita lanjut ke nomor 2 adalah korelatif. Nah, korelatif itu sendiri adalah menghubungkan dua kata yang memiliki persamaan. Contohnya baik maupun tidak, tetapi bukan, melainkan. Nah, yang ketiga adalah subordinatif. Nah, subordinatif ini menghubungkan dua kata yang setara. Contohnya adalah waktu, sejak, tujuan, agar, konsepsi, biarpun.
pengandaian, andaikan. Nah, atribut kata adalah contohnya tambahan selain itu, di samping itu, pertengahan, namun, begitu. Oke. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.